Sebelum kita mulai acara di malam ini, kepada para hadirin sekalian, dapat kita memenuhi salah satu masing kosong supaya yang dapat bisa Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan lagi utama, sebelum kata demi kata berarti menjadi kalimat, sebelum kalimat demi kalimat berarti menjadi cerita. Ungkapan yang paling indah kita ucapkan selain puji dan syukur adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Habibul Azam, Tuhan cinta kita, yang telah melimpahkan rahmatnya banyak kepada kita sehingga kita dapat hadir di majlis aman tamasya yang moga-moga Allah Tuhan rahmat kepada kita bersama. Salawat dan salam pada Rasul junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Rasulullah yang bersabda, "Wal ilmu khairatun 'ala kulli muslimin." Yang bermaksud menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Pada malam yang berbahagia ini kita hadir dalam rangka menuntut ilmu yang wajib kita pelajari, yaitu berkaitan ilmu fardu, yaitu dalam majelis tasawuf tauhid fiqh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, penghormatan kita kepada guru kita bersama yang juga malam ini akan memberikan ilmu kepada kita, yaitu yang berbahagia Al-Muhtaram Abi Nasruddin Junior, yang juga seorang wali yang terkenal, tentu tidak asing lagi di dalam masyarakat, yang aktif dalam memberikan ilmu kepada kita bersama. Dan beliau juga merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh PBB. Dan mudah-mudahan di pertemuan ini kita makin dapat lagi diberikan berbagai khazanah ilmu untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga perwakilan kami kepada tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, hadirin dan hadirat yang ada di sini pada Jumat malam Sabtu 26 Zulhijjah 1440 Hijriah yang juga bertepatan dengan 23 Mei tahun 2025 Miladiah. Dan acara kita malam ini juga tadi telah diawali dengan penampilan Grup Wasilah Paduan Aceh dari Balai Pondok Pemuda Bayu Aceh Besar. Dan tentunya di malam juga disiarkan langsung oleh Radio 93,3 FM Aceh, Inspirasi Spirit Hati, dan hashtag Radio Aceh.com. Dan nanti pada waktunya kita akan juga membuka jawab bersama sini dengan nomor telepon 0812 46 2010 0812 69 46 2010. Baik hadirin berbahagia, tidak berpanjang-panjang, maka mari sama-sama kita dengarkan uraian untayan ilmu yang akan disampaikan oleh kita bersama kepada Yang Mulia Al-Muhtaram Abi Nasruddin Junior. Silakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa an'ama 'alaina 'ala dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd.
Pertama-tama takdim dan takrim bantuan kepada seluruh para maha guru, baik yang berhadir di sini maupun yang tidak berhadir. Takdim dan penghormatan juga pada seluruh pengurus Masjid Kebanggaan Bangsa Aceh, dan istimewa kepada seluruh para hadirin dan hadirat jamaah pengajian Tastafi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, luntuan malam yang berbahagianya, ingin membacakan atau ingin menerjemahkan sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat 34 surat An-Nisa. Mungkin ini berkenaan, dan apabila kita bacakan kitab mungkin tidak akan bersambung, maka nyata pula bahasanya yang takalan tafsir ayat lihat luhwit di dalam surat An-Nisa yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum falatabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Terjemahannya, para laki-laki itu adalah qawwam terhadap perempuan dengan sebab ditafdilkan, dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab harta yang mereka infak. Fasalihatu qanitatun, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah perempuan-perempuan yang taat, yang memelihara di saat suaminya tidak ada di tempat, bima hafizallah, dengan sebab pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallati takhafuna nusyuzahunna, dan perempuan-perempuan yang engkau khawatirkan akan nusyud mereka itu, fa'iduhunna, maka nasihati olehmu, wahjuruhunna, dan tinggalkan olehmu di dalam tempat tidur, wadribuhunna, dan pukul olehmu. Fa'in ata'nakum, maka jika mereka itu taat terhadap kamu, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka jangan kamu mencari-cari alasan untuk mentalimi mereka. Innallaha kana 'aliyan kabira, sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Di dalam macam-macam tafsir, intinya adalah satu. Cuma ada perbedaan-perbedaan kecil di antara para mufassir. Inti sabuh. Pertama, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut mengatakan ar-rijal, yang diterjemahkan dengan para laki-laki. Tunggalnya adalah rajul, jamaknya ar-rijal.
apakah laki-laki itu berstatus sebagai suami atau tidak. Para laki-laki adalah qawwamun. Qawwam juga banyak artinya. Ada yang mufassir yang mengartikan qawwam itu adalah rais, amir, hakim, mudabbir, muaddib, dan banyak lagi maksud daripadanya. Jadi kaum laki-laki adalah pemimpin terhadap perempuan, pengurus terhadap perempuan. Kalau di dalam tafsir As-Sa'di ditafsirkan qawwamuna 'alaihinna biilzamihinna bihuquqillah ta'ala minal muhafadhati 'ala faraidihi wa kafihinna 'anil mafasid warrijalu 'alaihim ay yulzimuhunna bidzalik wa qawwamuna 'alaihinna aidan bil infaq 'alaihim wal kiswah wal maskat. Laki-laki itu adalah orang yang mengurus di atas para perempuan biilzamihinna, dengan melazimkan para perempuan itu dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu memelihara di atas segala kewajiban-kewajibannya dan mencegah mereka daripada segala kerusakan. Tugas itu wajib dilakukan oleh rajul, oleh laki-laki. Dan juga laki-laki itu adalah pengurus di atas perempuan dengan infak, memberikan nafkah, memberikan pakaian, tempat tinggal, dan segala macam keperluan yang merupakan kewajiban terhadap laki-laki. Dari kata-kata qawwam yang diterjemahkan atau ditafsirkan sebagai pemimpin, siapapun laki-laki itu adalah pemimpin. Pertama, setiap pribadi itu pemimpin, baik pemuda maupun orang yang sudah berkeluarga, tetap pemimpin. Kullukum ra'in, setiap kamu itu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Kalau seorang pemuda, pasti yang dia pimpin adalah anggota tubuhnya. Ada anggota 7 yang harus dipimpin. Seumpama tangan, lidah, mata, telinga, kaki, perut, dan faraj. Bila seorang pemuda meninggal dalam keadaan mudanya, maka pertanggungjawaban yang diminta di hari akhirat kelak adalah menyangkut dengan muhafadzah, pemeliharaan anggota tubuhnya. Apakah anggota tubuhnya itu dipergunakan pada tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kemudian berlanjut kepada tahap berkeluarga, maka pasti rakyat yang dipimpinnya bertambah. Pertama yaitu istrinya, pada satu saat anak-anaknya. Yang perlu kita perhatikan, di saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan rijal itu laki-laki, atau suami, rijal itu pemimpin, atau suami itu adalah pemimpin, maka seharusnya pada setiap pemuda itu harus ada ciri-ciri kepemimpinan. Pada setiap pribadi itu harus punya kriteria pemimpin.
secara global, ciri-ciri pemimpin itu adalah meraih segala kemaslahatan dirinya dan rakyatnya dan menghindar daripada kemudaratan dirinya dan rakyatnya. Itu secara umum. Yang namanya pemimpin itu harus berjuang untuk mendapatkan segala kemaslahatan. Kemaslahatan dirinya, kemaslahatan istrinya, kemaslahatan anak-anaknya. Dan benar-benar harus menghindarkan dirinya dan keluarganya daripada kemudaratan. Baik kemudaratan dunia maupun kemudaratan akhirat. Itu pemimpin. Sebenarnya pada setiap ayah punya ciri-ciri pemimpin, walaupun kadang-kadang tidak pada yang dimaksudkan. Artinya seorang ayah berjuang mulai pagi sampai malam adalah untuk menghasilkan kemaslahatan dirinya dan keluarganya. Begitu juga dengan seorang ibu. Tidak ada ayah yang merelakan kemudaratan yang akan terjadi untuk dirinya dan keluarganya. Itu bertanda bahwa seorang ayah itu sebenarnya punya ciri-ciri kepemimpinan. Walaupun kadang-kadang maslahah yang dia fokuskan hanyalah kemaslahatan dunia saja. Mudarat yang dia hindari hanyalah kemudaratan dunia saja. Padahal yang paling inti adalah maslahah akhirat, dan yang paling inti harus dihindari adalah mudarat akhirat. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Laki-laki itu jadi pemimpin terhadap perempuan karena memang Allah Subhanahu wa taala tafdil, melebihkan ba'dahum ala ba'din, sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain. Ba'dahum yang pertama itu adalah rijal, laki-laki. Ba'din itu adalah nisa, perempuan. Alasan yang pertama karena memang Allah melebihkan laki-laki itu di atas perempuan. Dan banyak kelebihan-kelebihan laki-laki itu di atas perempuan. Antara lain nubuah, kenabian itu tidak diberikan kepada perempuan. Nabi itu khususnya laki-laki, tidak ada perempuan. Risalah, kerasulan juga demikian. Di segi ibadat banyak juga kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap laki-laki, seperti jihad. Jihad fisabilillah hanya diwajibkan kepada laki-laki, tidak kepada perempuan. Termasuk kekhususan kekuatan akal berbeda dengan kekuatan akal perempuan. Kesabaran laki-laki berbeda dengan kesabaran perempuan. Bentuk fisik, bahkan kulit laki-laki berbeda dengan kulit perempuan. Kalau fisik perempuan itu lembut, laki-laki itu kasar. Memang karena tugasnya kasar. Gedanya uragamnya siap menghadapi segala suasana. Maunya hanabut di atas darat, di udara pun jadi. Hanabut yang mangat, EU pun siap. Gunung siap. Arung laut siap. Tapi punya perempuan han siap.
untuk gunung u hansia. Memang Allah tidak mempersiapkan fisik bahkan kulitnya untuk hal-hal seperti demikian. Itu bukan faktor kebetulan. Memang sengaja Allah Subhanahu wa taala membedakan. Ini wal jildal ladzi laisa lin nisa misluh. Kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Kulit perempuan halus, bahkan sangat halus. Tapi punya kulit kita yang ragam gasal di kurung-kurung di. Nafid kadang-kadang yang sangat gasal. Janjan jampang-jampang wate kadang-kadang palit kita yang ragam ati muplu ngan sampai gop digejoi gop. Sang-sang parau akan muplu. Menarikih kulit. Memang itu kodrat. Bukan kebetulan. Menanfit Allah Subhanahu wa taala dikhususkan urang agamnya untuk memberi nafkah di hati huridang. Wa kadzalika khassahum bin nafaqat ala zaujat bal wa katsirum minan nafaqat yahtassu bihar rijal wa yatamayyazuna 'anil nisa. Jai perbedaan-perbedaan. Yang perbedaan-perbedaannya adalah tafdil. Allah yang melebihkan. Bukan rekayasa orang-orang, bukan cerita orang-orang, akan tetapi itu adalah faddalallah. Faddala, tafdil. Nyata terjemahkan tafdil, melebihkan. Yang haboh. Alasan yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab harta yang diinfak oleh kaum laki-laki itu terhadap perempuan. Apakah itu mahar atau lainnya. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah qanitat, ay muti'atu lillah, hafizatun lil ghaib, muti'atun li azwajihinna hatta fil ghaib. Perempuan yang saleh itu tugasnya ada dua macam. Pertama, taat terhadap Allah. Yang kedua, taat terhadap suami. Tidak ada tugas yang ketiga. Apabila perempuan taat terhadap Allah dan taat terhadap suami, maka dipastikan perempuan itu adalah perempuan yang saleh. Hafizat yang memeliharakan, yang taat terhadap suaminya, hatta fil ghaib, sehingga suaminya tidak ada di tempat. Pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, taat terhadap suaminya. Dia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dia tidak mengkhianati terhadap suaminya. Itu hafizat lil ghaib. Memelihara dirinya, memelihara harta suaminya, memelihara seluruh wibawa suaminya. Bima hafizallah, dengan sebab pemeliharaan Allah terhadap para perempuan dan dengan sebab taufik Allah terhadap mereka itu. Wa dzalika bihifdzillah lahunna wa taufiqihi lahunna la min anfusihinna. Dengan sebab pemeliharaan Allah terhadap perempuan dan dengan sebab taufik yang diberikan Allah SWT terhadap mereka itu, la min anfusihinna, bukan dari diri mereka itu. Perempuan taat terhadap Allah, perempuan taat terhadap suami, itu adalah sebabnya
diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebab dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dari dirinya. Kenapa? Fa innan nafsa ammaratum bisu. Karena yang namanya diri, yang namanya jiwa, yang namanya nafsu itu, nafsu awam, nafsu kebanyakan kita ini adalah ammarah. Sangat-sangat banyak perintahnya terhadap kejahatan. Tanpa pemeliharaan Allah, tanpa taufik daripada Allah, maka kita tidak sanggup melanggar terhadap perintah-perintah nafsu. Karena nafsu bawaan itu adalah ammarah lisu. Sangat banyak perintahnya terhadap kejahatan. Walakin man tawakkala 'ala Allah kafahu ma ahammahu min amri dinih wa dunya. Akan tetapi siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah yang akan mengurus segala hal-hal yang penting, baik daripada urusan agama maupun urusan dunia. Tawakal siaqatul qalbi bima wa'adahullah. Percaya oleh hati terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah SWT, itu tawakal. Kita tidak curiga terhadap janji Allah. Ini bahasa Aceh, hana ka paki-paki. Pakinyo, pakije, kibanyo, kibanje, kibanino, kibantingo. Hana paki-pakinya adalah karena siqah, karena keyakinan yang dalam hati terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah, khususnya masalah rezeki. Yang biasa urang tidak sanggup bertawakal itulah pada rezeki. Maka banyak orang yang tidak punya kesempatan untuk beribadah, tidak punya kesempatan untuk duduk di tempat-tempat kebaikan, sangat kurang kesempatan untuk ta'allum, mencari ilmu, dilatar belakangi oleh faktor rezeki. Yang penting harus ada pulih deh. Dalam ayat Allah SWT mengatakan fasalihatu qanitatun. Nyatakan di dalam kaidah bahasa Arab, fa-nya nunjukkan dengan fa istinaf, fa istinafiyah. Artinya fasalihatu qanitatun, hingga akhirnya itu adalah kalam yang baru. Tidak punya sangkut paut maknanya dengan kalam yang di belakangnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Titik. Fasalihatu qanitatun itu adalah kalam atau pembicaraan yang baru. Kan kalam ukefanyan menjelaskan kalam sebelumnya, sebelum fa. Kan kalam sesudah fa itu sebab terhadap kalam sebelum fa kan ya. Makna yang diikut fa akan selesai, kemudian yang ukefanyo adalah pembicaraan yang baru. Maka geukeun fa-nya istinafiyah. Kan fa ataf, kan fa tafsir, kan tafriyah dan segala macam. Akan tetapi sekalipun kesempurnaan maknanya tidak tergantung
kepada kalab yang di belakang fa, akan tetapi kaitan maknanya sangat erat. Apa kaitan maknanya? Apabila seorang laki-laki itu benar-benar berfungsi sebagai qawwam, berfungsi sebagai pemimpin terhadap perempuan, maka wujudnya perempuan-perempuan yang saleh itu sangat gampang. Salehnya seorang suami sangat mudah untuk mewujudkan kesalehan seorang istri. Kesalehan seorang ayah sangat mudah untuk mewujudkan kesalehan anak-anaknya. Sekalipun dalam alam nyata banyak perempuan itu yang saleh, istri itu salihah, padahal suaminya tidak saleh. Ada dalam kenyataan. Ada anak yang saleh padahal ayahnya tidak saleh. Itu tidak mustahil, sangat mungkin terjadi. Akan tetapi menurut pemahaman, kesalehan seorang istri, kesalehan seorang anak itu sangat erat kaitannya dengan kesalehan seorang suami dan seorang ayah. Nyo harus tak pahami pertama getanya yang tak berkeluarga, dan sangat-sangat harus dipahami oleh orang-orang yang kalau berkeluarga. Ino mulai kebaikan ini. Kebaikan pribadi, kebaikan keluarga, kebaikan gampung, kebaikan nanggro, ino mulai dulu. Punca hina. Mesti detik ini keluarga itu baik, keluarga itu saleh, berkumpul pada satu tempat 70 keluarga. Tetapi tempat itu tidak dinamakan desa sehingga tidak ada kesiknya. Tetap kehidupan masyarakat 70 keluarga itu aman, tentram dan teratur. Ini apa kan? 70 buah keluarga yang lagi terpegang haknya, yang suaminya benar-benar pemimpin, kemudian istrinya salihah, sehingga keluarganya keluarga salihah, gemusapat baksa boh tempat 70 boh kakak. Per kakak punya 5 jiwa, kali 70 kakak. Gemusapat baksa boh tempat. Nyan tempatnya hana tabuh nang kampung, sehingga hana kesi inan. Hana tungkui muminan, hana tu hapet inan, hana tu dusun inan. Lung tuan yakin kehidupan kelompok 70 kakak itu pasti aman. Kenapa? Karena anggota keluarga itu adalah orang yang baik-baik. Nameri ika pauleh. Nyan menyatakan pilih kesi dalam kawan 70 kakaknya, udua urang atau urang tumpuk urang 70 dro yang agam-agam pit mata temak tiro baulenya kesi. Ati tablut jeutnya kesi. Tapi mata terco urang dalam kawan 70-nya tiro tabut untuk tangkapnya ke pemimpin ke kesi dekat. Ati tablut oh beres. Masa sahabat jamun lagi nya. Masa Sayyidina Umarnya nepit mata neca urang nangkap pemimpin je. Cuman beda-beda tipis dah. Kadang-kadang nak pemimpin ganto oleh Sayyidina Umar titun ganto, nak dua tun ganto, karena na sifat pribadi yang sangat menonjol. Secara kepemimpinan semuanya siap. Rasulullah pernah mengangkat sahabat berumur 15 tahun untuk menjadi panglima perang. Ke tingkat panglima sago, panglima sago hanya sago. Panglima perang. Dan inilah manifestasi apa yang dihikayakan
oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang berkata, Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, berikan bagi kami, min azwajina, dari pasangan kami, wa dzurriyyatina, dari keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun. Qurrata ayun, ketetapan mata. Yang dimaksud adalah anak. Anak yang menetapkan mata. Pakan anaknya tetap mata watata kalian keji, karena anaknya taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qurrata ayun, bahasa Aceh hibijeh mata gitu. Bahasa Arab, bahasa Al-Quran, qurrata a'yun. Bahasa Aceh, si bijeh mata. Boh hati, belahan jantung, si bijeh mata. Sering urung cik dia jamun. Ane, lung doakah bejit ke boh hati mak. Boh hati ayah, belahan jantung mak, si bijeh mata. Nyen makna qurrata a'yun. Tidak kalian atau anu pandangan kita tetap, bahkan tetap karena memang menyenangkan, karena memang menggembirakan. Lagi ciri-ciri perumoh, calon puken perumoh yang bagian, ya. Tidak kalian di menggembirakan, itaat terhadap budaya. Nyong anu yang qurrata ayun aginya ni, dan yang sabi. Dijit be'ju'uh di mata dia. Waj'alna lil muttaqina, dan jadikan kami ya Allah lil muttaqin, untuk bagi seluruh orang-orang yang bertakwa, imama, akan pemimpin. Jadi dalam ayat duluan lil muttaqina dengan kalimat imama. Awai muttaqin, baru imam. Adiji, imam itu, pemimpin itu lahir dari masyarakat yang bertakwa. Masyarakat bertakwa dulu, baru ada imam. Pakan bunuh jepit mata cok pemimpin, karena memang muttaqin semua. Jid tapit mata tak temak barangkali, karena memang muttaqin. Jid ke imam. Beda dengan kita yang kan? Ya. Igedanya tak harap imam dari kalangan masyarakat yang munau-munau. Nya menyata pegah masyarakat kelompok yang 70 kakak bunuh, nya napak taharap imam minan. Karena memang masyarakatnya yang 70 kakak bunuh kamu takinya imam pemimpin bukan cocok. Inan pun dah boleh kita bahwa kepemimpinan dalam Islam dilahirkan oleh keluarga. Nya sengaja lung tuan terjemahkan ayatnya berkenaan ngelung tuan cu. Yang pertama kita baca kitab, kadang 3 tu yang hana sambung liu ke, hana satu patiu gitu. Ya kan? Ya, itu baca adanya pakai karena berkenaan ngelung cu. Putra berkenaan lain lagi ni pegah le protokol bunuh lumnya salah sidro anggota DPRA yang pemerintahan, legislatif, eksekutif itu adalah pemerintahan Aceh. Ruh dalam pemimpinan. Ruh dalam pemimpin. Cuman karena nanggro demokrasi, nyan pemimpinnya getanya pelahi. Tanya rakyatnya ibarat para ibu-ibu yang melahirkan anak.
Ibu melahirkan anak, rakyat melahirkan pemimpin. Apa yang dikandung itulah yang dilahirkan. Putra ada kandung yang kenyang ada pelahir. Ya. Nya butui bata mengandung, butui bata melahir. Jadi lu kena pegang sebaiknya salahkan masyarakat dulu, salahkan kita dulu, arahkan senter ke kita dulu, baru selanjutnya kita arahkan senter kita itu kepada orang lain. Karena pemimpin itu adalah anak-anak kita. Mungkin anak kita yang kan tegak tak imabu. Mungkin anak kita yang tegak tak imabu. Tapi pegah-pegah lego kata kawan anak do nganai pre-pre imabu. Paling-paling ada juga ibu pilih. Nak tatamah tu nak. Ati pegah lego anak kita yang bro. Nak tatamah tu nak dah nak. Paling-paling ada juga ibu pilih. Baik dia juga ya. Maka memang kita yang pelahir. Ya. Lihat pelahir itu pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Tanya wajib taat kepada Allah mutlak, wajib taat kepada Rasulullah mutlak, wajib taat kepada pemimpin. Syarat asal tidak membawa kepada maksiat. Masyarakat dalam satu dusun wajib taat kepada dusunnya. Kepala dusun itu, kadus itu adalah pemimpin yang paling kecil dalam tataran struktural kepemimpinan Indonesia. Pemimpin yang paling kecil itu adalah kepala dusun. Yang paling tinggi itu adalah presiden. Sang menurut ilmu yang tanya-tanya Pak Gure-Gure lo. Nah, ini untuk namalkan tanya Pak Abu-Abu. Menyegedanya masyarakat. Hana halangan sapua, kesik diperintahkan untuk gotong royong. Gedanya masyarakat. Hana halangan sapua tadu dua kedua tahan tim jaga gotong royong. Nyan dosa dia. Maka hana taat. Nyan citanya. Nah itamanya. Maka munya atiullah wa atiur rasul mutlak. Taat kepada pemimpin yang kecil tanya contoh paling kecil. Ya, atau punya cok yang paling ubud dalam benoi hoi. Kepala dusun. Munya taat kepada pemimpin. Syarat asal tidak membawa kepada murka Allah atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya tegur-tegur sekalian, para pemuda sekalian, semua kita menginginkan baik. Semua kita menginginkan keluarga kita baik. Patah mulai keluarganya beget. Nah, mulai dari kita yang laki-laki dulu. Ayah betul-betul pemimpin. Ayah saleh, insyaallah mudah tak arahkan perumoh kita yang untuk jitu perumoh yang saleh. Suami saleh mudah tak arahkan perumoh. Menya ayah saleh mudah tak arahkan. Menya ayah hanya kita Jumat. Iban tatam anak kita yang iwet-iwet tengah Jumat. Ayah hana kerja bab Jumat. Tak anak kita yang hana kerja Jumat tu je you. Yang contoh hubut. Maka mulai perbaikan itu adalah pada pemuda. Sebenarnya pemuda yang katalah atikan pendidikan pendidikan sedini mungkin yang sebenarnya tak kita urut Islam, tak kita urut Islam.
Putra kita yang uri telah punkan tapurno Allahu Akbar kan nian tapurno pukeun taputuri Allah taputuri Nabi Muhammad menurut draw atau menurut ane maya pendidikan yang lain kan umur puet thon paling-paling umur puet thon kita mengteka baru imurno satu-satu aku sayang ibu maya jamun juga kalau menateka kan umur 7 tahun tamang SD tamang madrasah ibtidaiyah baru imurno A, B, C, D. Tapi dalam Islam tidak demikian. Dan beryakin tidak ada perbaikan tanpa pendidikan. Tidak ada kebaikan tanpa perbaikan. Tidak ada perbaikan tanpa pendidikan. Bukan pendidikan apabila tidak melahirkan orang-orang baik. Nyan tetu rumah tu kan taci heng lom kalimat nyan punya tak pasang kenyataan. Kebaikan itu tidak datang sendirinya, mesti perbaikan. Kenapa? Karena yang pada dasarnya diri kita itu adalah ammaratun lisu. Seperti yang telah kita sampaikan tadi. Jiwa kita, bawaan kita adalah memerintahkan kita untuk melakukan kejahatan. Kebaikan itu kapan? Di saat adanya perbaikan. Dan tidak ada perbaikan kalau bukan dengan pendidikan. Bukan pendidikan apabila tidak melahirkan orang-orang baik. Nyo ko kenurut Melayu. Nya syariat Islam dan Melayu no ya ceh orang nyorot pendidikannya. Pendidikan yang melahirkan orang-orang baik. Kenapa Melayu? Bukan partisipasi semu yang kita harapkan. Dari hulu ke hilir. Jangan mulai dari hilir. Hilir itu bolehlah. Tetapi untuk berkelanjutan harus dari hulu. Maka kamu doa. Pemerintah Aceh kali ini. Di Acehnya belahi kanun pendidikan, pembelajaran ilmu fardu'in dan baca tulis Al-Quran di sekolah. Nyan kaitamang dalam usulan kanun. Cuman karena hana naskah akademik belum nah draft kanun hasil diprioritaskan ke 2025. Kami doa kepada pemerintahan kita yang legislatif, eksekutif, bahkan yudikatif. Benar dalam hidayah Allah. Benar dalam taufik Allah. Supaya nampak kebaikan itu baik, kejahatan itu jahat. Dan supaya punya kekuatan untuk melakukan yang baik-baik, meninggalkan yang jahat-jahat. Fudail bin Iyad rahimahullah, arif billah. Nikun li Fudail law kanat li da'watun mustajabatun ma saraftuha ila lil imam. Seandainya bagiku ada satu doa yang dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kupergunakan doa itu melainkan untuk pemimpin. Seolah-olah ni berah li Fudail bunuh tanda ji ni berah Allah Taala Fudail gata na doa sabah yang pasti lung terima. Nyan doanya halung pakai ke draw, halung pakai ke keluarga, tapi lung pakai ke pemimpin. Para sahabat Fudail bertanya, kenapa demikian Syekh? Fudail menjawab, inna fi salahil imam salahal ibad wal bilad. Karena baiknya pemimpin
akan baik rakyat dan baik negeri. Tanya tak boleh masyarakat begot, nanggro begot. Menyatanya boleh mudoalah untuk pemimpin. Bunuh pujroh oleh Allah Subhanahu wa taala. Benabi ni hidayah, benabi taufik. Menyonyo atranyo hanak tak pujroh. Tanya dia tahu alam tubuh singa. Tabi-tabi yang tarat tapi keluarga kita yang tinggal di dunia. Kadang han rempa kita yang mentau muda meninggal, kadang han rempa kelakuan anak. Dua tahun anak kita yang murka Allah tipu buat. Tanda ji kita yang mentau murka kita. Tapi pendidikan bunuh. Ijak sikula anak katanya ituri Allah. Ijak sikula anak katanya ya ke Allah. Ijak sikula anak katanya berakhlak dan rasa sama. Pulau nayak ber. Nyan khusus long tuan long leke doa ya. Ku mandum-mandum pemerintahan Aceh berdoa kalinya bujroh. Belahi kanun pendidikannya dan insyaallah dijalankan oleh pemimpin Aceh. Pergantian generasi depan. Nyan lahi butui dijalankan, ikhlas orang yang menjalankan. Pergantian generasi depan. Menyanemiat SD sahih semayang. Gelah 6 SD ka sahih semayang. Tidak ken sahih semayangnya itu semayang kau doi, ra'i kau doi, itu orang kau doi. Rukun semayang kau doi. Ka sah semayang. Yang kan kungsi musalla di SD. Atejak di kuliah SMP, urop pun itu SMP. Gedam di dengar suazan, itanya melihat ini baru yang. Pak semayang kan musalla go ini. Nemi SMP orang naik tentang-tentangnya. Baik bunga nanti lumpur air. Ada orang bunga dari pegahnya. Kan? Ya bunga kata yang. Duduk kan menggantau keroy sama dengan puak anak niat jadi kula tamat setingkat SMA selesai fardu in. Nyan anak hekli telit semayang. Lagi orang yang semayang orang yang kan dithat pelanggaran syariat yang dikubut le orang yang nak semayang. Ya ke? Di nana pelanggaran di atau nana pelanggaran tapi tidak nampak. Yang melakukan pelanggaran secara terang-terangan itu kadang-kadang orang yang nana mengerti tanya. Maka ada dalam kitab Imam Al-Ghazali nutulis amar ma'ruf nahi mungkar putra melaifun taklim berikan ilmu. Ta'rif, perkenalkan, ini ma'ruf, ini mungkar. Tau'is, dorong mereka untuk melakukan yang ma'ruf. Alian takhwif, takuti mereka agar jangan melakukan yang mungkar. Terakhir baru denda. Kan denda food, Putnafit. Taklim pun, berikan ilmu, perkenalkan, dorong mereka untuk melakukan, kemudian takutkan mereka bila melakukan yang mungkar. Dudo baru denda. Jadi karenanya orang-orang yang mempelajari ilmu kadang-kadang dianggap oleh enggak tunggu bodohin. Padahal mungkar terjadi hidup. Orang sok lu puntung. Itu pun kan sok lu puntungnya hadir oleh orang sok kan. Ya itu pun katanya yang ahli ilmunya nak apa ahli sebab itu pun. Yang kalian dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar. Baik salah tak buat pintu. Tapi kita nya sedang dapat pedang agama yang kita buat. Tengah terlalu baik salah. Hana itu pun yang mungkar. Wajib kepada Kai itu pun yang berarti ya harus dengan kekuatan.
Yang punya kekuatan itulah pemerintah. Ya, menang. Yang sagai, ya, tunggu-tunggu sekalian, ya, udah kun pengajian, pijit, tausiah pijit, ya, ada kun pengajian bu, hai mengaji baju, buat affair nih, thưa kan, pu yang pu ceramah, hana lu macam krek, lepas hana pak drone, ya, kalau kumpulkan padu-padu macam tafsir. Nah, puakeun As-Sa'di, Al-Bawi, alianna Ibnu Katsir, alianna Al-Qurtubi. Hai pu dapahnya mah. Baik buah dulu untuk ceramah apa yang tak nanti nyot tafsir belayu. Untuk ya benar kan. Nah, cuma hanya lu baca teratur karena yang nama kalah Pak Lung do. Ya, benar. Terima kasih. Yang kesalahan mohon perbaikan. Yang silap mohon diingatkan. Yang ragu mohon dipertanyakan kembali kepada guru-guru kita supaya kita bisa tak amalkan. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi wal ma'ad. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan sebenarnya kepada kita bersama yang telah memberikan malam ini seolah kita dibawa kepada satu alam introspeksi muhasabah di atas segala apa yang terjadi di pagi hari ini, bahwa sesungguhnya sesuatu itu dimulai dari bawah dulu, itu juga seorang laki, seorang rijal untuk memimpin keluarganya, anak-anaknya, dan melihat suatu masyarakat yang mengamalkan Islam, yang bersyariat, masyarakat bertakwa. Dari masyarakat bertakwa itu akan memimpin yang baik untuk memimpin dalam kebaikan ini, keselamatan dunia dan juga akhirat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dan mulai bahwa pengajian kita malam ini tetapi juga diselenggarakan langsung yaitu 63,6 FM Aceh. Jadi ini berarti Aceh.com dan juga disiarkan juga di Media Darat 92,8 FM. Dan kami buka pertanyaan setelah ini dan informasikan bahwa nomor yang dapat dihubungi 0812 6946 2010 0812 6946 2010. Namun sebelum kita buka pertanyaan, maka kita selingi dulu dengan urut fasilah kedua. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi sallu ala nuril ladzi عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم اللهم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم
حبيبي محمد 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 خير المرسلين حبيبي محمد 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 خير المرسلين الله الله جل سليمان بالوصال فسر السرور إلى الفؤاد وخيرا وجد فسر السرور إلى الفؤاد وخيرا نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين حبيبي محمد 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 خير المرسلين ربي ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا كل الهداية منك يا الله يا الله عالم بالتقوى إليك يا ربي يا ربي كل الهداية منك يا الله يا الله عالم بالتقوى إليك يا ربي يا ربي 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 يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baik, alhamdulillah kita akan masuk pada majelis pertanyaan. Kita persilakan kepada hadirin hadirat untuk menanyakan langsung kepada ibu kita dan semoga akan langsung dijawab. Mohon memperkenalkan diri dan berasal dari mana,
pertanyaan singkat padat dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya muliakan Pebinas dan para dewan guru dan para sidang jemaah yang telah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Saya Abdullah Lapas dari santri dari Hidayah Najmul Najah Al-Aliyah Bandung ingin menanyakan satu pertanyaan. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim halaman 34 pada bab tawakal, Abu Hanifah meriwayatkan daripada Abdullah bin Hasan Az-Zabidi, "Man tafaqaha fi dinillahi kafarallahu himmahu wa rizqahu min haitsu la yahtasib." Yang ingin saya tanyakan, bagaimana maksud daripada riwayat tersebut? Yang kedua, apakah orang yang sekolah yang belajar ilmu juga termasuk dalam riwayat tersebut, sehingga cita-cita dan rezekinya juga dipadai oleh Allah? Mungkin hanya sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untungnya. Terima kasih. Hadis yang mengatakan orang yang tafaqquh. Kalau kalimat tafaqquh diartikan mencari ilmu fikih. Ada riwayat juga man ta'alam, orang yang mencari ilmu, rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala min haitsu la yahtasib, dari segi yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Maksud ilmu yang mungkin sekaligus jawaban, tekan ilmu adalah ilmu nafi'. Man ta'allam atau huduru majlisil ilmi atau majlisil alim. Al ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Maksud ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menimbulkan harap kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala dan melahirkan rasa takut kita terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan raja dan khauf. Raja harapan terhadap nikmat Allah, khauf takut terhadap azab Allah. Orang yang berharap nikmat dan takut terhadap azab, dipastikan orang itu akan bertakwa. Karena tidak mungkin orang mengharapkan surga sementara dia berkekalan dalam maksiat. Tidak mungkin orang takut terhadap neraka padahal dia terus-terusan di dalam maksiat. Itu tidak mungkin. Dan yang dikatakan dengan raja itu adalah harapan yang disertai dengan garapan. Harapan disertai dengan garapan. Kalau berharap tapi tidak menggarap, itu tidak dikatakan raja dalam bahasa Arab. Dikatakan dengan tamani, hayal, angan-angan atau hayalan. Sehingga orang sufi mengatakan tarjun najah walam tasluk masalikaha fa innas safinata la tajri 'alal yabis. Tarjun najah, engkau mengharap kemenangan, walam tasluk masalikah, padahal engkau tidak menempuh jalan-jalannya. Fa innas safinata, maka ketahui olehmu
yang namanya kapal la tajri alal yabis, tidak pernah berlayar di atas kekeringan. Jadi raja ya, harap disertai dengan garam, dan cocok harap dengan yang digarap. Ya urang buka kios gak harap padu lebah. Urang buka kios gak harap benar lebah lam ditun taboh kios samping pintorot ina ya kan. Ya mungkin harapan hana sesuai dengan garapan. Garapna tapi hana sesuai. Jadi rezeki yang ditanggung, rezeki itu adalah kebutuhan yang tidak boleh tidak, yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Seluruh makhluk yang melata-lata di permukaan bumi ini rezekinya ditanggung oleh Allah. Itu rezeki yang dimaksud adalah rezeki untuk mempertahankan nyawa secara adat. Ya. Pertanyaan yang kedua, kata jawab. Ya, terima kasih. Baik, kita teruskan untuk pertanyaan berikutnya. Hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia Haji dan keluarga Allah. Amin. Sedikit pernyataan diri. Amar ma'ruf nahi munkar termasuk salah satu tugas pemimpin yang ingin kami tanyakan. Bagaimanakah tugas tersebut dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat? Dan baru-baru ini viral di Banda Aceh dan media sosial melanggar syariat dengan bercelana pendek yang dilindungi oleh pemimpin. Apakah hal ini ada kesepakatan dengan DPRA? Kebetulan Abi termasuk Dewan di periode ini. Terima kasih Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat mungkar maka hendak merubah dengan tangannya. Tangan, kekuatan, penanya. Siapa yang punya pena? Siapa yang punya tanda tangan? Pemimpin. Fa illam tastati' fa bilisani. Kalau kita tidak punya kekuatan, maka dengan lidah ngomong ini mungkar. Kalau tidak sanggup, maka dengan hati membenci mungkar. Ya. Dalam amar ma'ruf hukum ji na wajib na sunat bahkan nahari urang ipubut mungkar hana itu pun yang mungkar ya menyatap duku oleh gitanyo ipati nyan gitanyo yang tuku ya wajib cegah, wajib katakan ini mungkar. Nah urang ipubut mungkar ka itu punya mungkar, itu punya mungkar. Tapi ibu buat sih, mesti saja kita tak pegah. Hai betul sih, nyan, ahli wajib tu kita yang. Monyo ati tercegah mungkar, jiat kemutaran. Nyan truk pada tingkat hari. Jadi tataran-tataran ji memang kita baca dalam kitabnya harus dibaca habis-habis. Fadilah amar ma'ruf baca. Pujian terhadap orang yang amar ma'ruf nahi mungkar baca. Celaan terhadap orang yang amar ma'ruf nahi mungkar baca juga. Kemudian solusi agar yang amar ma'ruf nahi mungkar itu mendapat ridha Allah dan terhindar daripada murka Allah, itu pun dibaca.
Maka punya istilah orangnya, punya Imam Al-Ghazali ada bicara tentang fadilah amar ma'ruf nahi mungkar, sang ditanya mutungkan ya, dia tak bedah hayu. Olehnya nanti pegah celaan terhadap urut amar ma'ruf nahi mungkar, sang yang gok yang kasalah menduk. Duduk gelawa katanya. Ya. Yang gelawanya itulah sebagai pula. Nyo solusi baik tercela supaya terpuji. Jadi pertanyaan ini naruh DPRA dalam mencegah mungkar. Ruh lewat kanun ini aja. Karena tugas DPR-nya legislasi. Pegawai kanun. Olehnya bahas anggaran. Olehnya awasi kanun, awasi anggaran yang telah dibahas. Yang tugas. Monya yang punya kekuatan puakan secara mutlak itu legislatif. Di saat mungkar yang terjadi, belum tentu mungkar itu dilindungi. Ada orang kan anak itu berpikir yang mungkarnya hanya buku. Mungkin lagi kita mungkin tak nonton poli. Tanya tunggu hawa tak tapi baru yang mun kita main poli tapi tena turnamen poli hawa tak nonton. Yang hangga kun leu dia tunggu ya nonton urang thok lu untuk. Karena urang kunnya. Tahu gak bikin orang cik anak pupu yang tunggu ya nonton urung main poli yang pakai lu puntonya anak pupu bikin orang cik. Ya, ledum nak. Jadi di saat mungkarnya bukan berarti dilindungi. Mungkar sudah terjadi. Kesalahan sudah terjadi. Jangan ciptakan kesalahan yang ketiga. Mungkar kan terjadi, kesalahan kan terjadi. Cukup dua saja. Jangan lakukan kesalahan yang ketiga. Yang ketiga itu perbaikan atau pembenaran. Perbaikan yang paling penting sampaikan pada pihak. Kalau di media, kadang-kadang itu mungkar yang ketiga. Atau kesalahan yang ketiga. Ya. Maka menyatakan perbaiki pertama yang nyonya pubut dukung yang kan langsung berah ke bak pihak gitu berah. Ya. Menteri itu bukan menang. Mesti penasehat itu yang ada di struktur. Nah, penasehat kecil, penasehat camat, penasehat ketua, nyana di struktur. Tapi yang hakikat penasehat itu adalah orang yang datang, yang menyampaikan, yang ini salah, yang benar, begini. Itu penasehat yang dibutuhkan. Ada orang hanya hidup yang keji. Agak bagus noy, tabaknya yang main poli, ya. Ada tabak yang main poli awak agam, gak nonton tak nonton yang le katanya yang le puakan urang sok untuk hana puas sama main poli kan main judi yang nah okey. Lah ada orang hana gitu puas ya, maka harus disampaikan. Nah, jadi dalam ilmu fikih muno urinang hamil diserang gede. Ya, yang contoh. Ya, urang inang hamil 8 bulan diserang gede. Dalam hukum fikih yang na puakeun nabab dafa fa'il, artinya dafa orang yang menyerang. Kiban cara punya tahapan-tahapan ji. Putra tahapan menyeafi lakai bantu, wajib lakai bantu.
Miasai peluang. Tak si rauri nang hamil ime pedeng ini serang katanya. Miasai peluang wajib peluang. Tak peluang hasil terlekai bantu hasil. Dia terlekai bantu nauru bantu wajib terlekai bantu. Tak peluang hasil terlekai bantu hasil. Nya baru deng lawan. Baru deng lawan. Nyan lawannya pun kekuatan yang berimbang. Urangnya tangan kosong, tayong tangan kosong. Bak tadeng gunung hasil, peluang hasil terlekai bantu hasil. Bak tamelehnya kenang bak dada mati. Hana wajib bayu. Hana wajib bayu. Nyahu ko agama. Hasil tak peluang, hana tak peluang tadeng, talawan mati go wajib bayu. Afi terlekai bantu, punya terlekai bantu, hana jadi serang kita yang hana terlekai bantu. Tak lawan cek, rencana tanya hamu, tak hamu aja tak mati go wajib ini. Punya urang inang yang hamil diserang kita yang katruk pada tahap yang ketiga, jid tadeng talawan. Mati kandungan, hana pupu. Nyan punya katruk wate untuk lawan. Nah, kaboh tri urang inang hamil membunuh kali pemati go. Nyan pajan cok kisah terhadap urang inang hamil yang membunuhnya. Leh lahir ni, leh lahir bayi nya. Pan beda ngenjih guna jid lawan sampai bila mati kandungan ganya nak pupu karena itu maksiat sedang terjadi. Dafa tolak maksiat yang sedang terjadi. Adapun wanita hamil yang membunuh itu maksiatnya sudah terjadi. Maka kisas diambil sesudah perempuan itu melahirkan kandungannya. Ya, jadi mencegah maksiat di saat maksiat itu terjadi. Kalau maksiat sudah terjadi, itu tidak dikategorikan lagi mencegah. Jadi menghindar atau bukan membentengi agar ke depan tidak terjadi lagi. Nah, tamah contoh seperti kita tengok tengah taih, naur yang yak luam kita tengok rumah kita tengok rumah jamun. Tengok tengah taih ngauri nang, yak luam kita tengok. Icah itu bah terculok matai, buta matai. Kenapa hari? Taturi urang yang luam tanya mau berkelam. Karena tengah sibuk tak berkelam, hana terculok matai, hana terpermun. Tengah horo saja. Kalau drok berkelam, nah terculok matai, wajib bayi. Nampak beda kan? Jih bunuh hana wajib bayi apakan karena maksiat sedang terjadi. Tinggal huruf tak colok mata jih wajib bayi apakan karena maksiat sudah berlalu tadi malam. Jadi yang kita lakukan itu bukan mendafak sa'il, bukan menolak serangan. Ya, benar. Dan ya, tertamah jadi cu. Ta'arruj tahapannya berlaku. Berlaku. Pertama yang urang jika mudah-mudah menang. Ya, kemudian tahapan ini berlaku. Kanjut Allah Subhanahu wa taala neputreun seluruh Al-Qur'an sekaligus untuk Nabi Muhammad. Kanjut. Tapi tidak bertahap. Menurut kebutuhan. Bahkan yang menjadi penghibur terhadap Nabi Muhammad. Turun Jibril menuju ayat terhibur oleh Nabi Muhammad menurut tahap. Nabi leblah tahun tinggal Mekah. Seratusan orang yang beriman. Payah nuplung ke dia Madinah. Hanjit Nabi baik nuplung dan mengadu jubah Allah Ta'ala. Ya Allah ya tangku yang awaknya hanai petih long yang sesuai yang kelong yang biru dia juga deh menduk. Bujuko ke dia menduk. Mungkin Nabi menua mana kah nak elok. Ya? Yang kerja Abu Jahal sehat sampai mati ke.
Puan Abu Jahal. Nya ke Abu Jahal. Yang roe unta atas Nabi tengah semayang Kaabah kan. Dan yang poh Nabi. Sehat jara orang hana lumpuh. Anggaje urung lumpuhnya hana rentai gara murka. Dan urang watai hana lumpuh kan berarti hana murka. Abu Jahal nya gero unta atas ulai Nabi. Tapi sampai meninggal Abu Lahab jara hana lumpuh, hana stroke, hana lumpuh. Jadinya belajar tu bertahap 20 tahun kurang becut Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasul khairul anbiya. Okay? Ya, khairul alamin. Ya, maka kita agak nyanci tadi nak tahapan-tahapan. Haruslah buat tapi bertahap. Ya. Baik dari isti'jal, namanya isti'jalnya ana mungkin. Ya. Terima kasih. Kita ditutup menyaksikan di dalam sebuah nomor pemilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi apa hukumnya cara pemimpin menjalankan dirinya dengan cara mengganggu masyarakat semata-mata untuk meraih kemenangan di sebuah pemilihan? Apakah sah dalam agama atau penjelasan? Kemudian yang kedua kita lakukan juga bagaimana hukumnya kita memilih pemimpin wanita dalam sebuah wilayah dan wilayah yang batasan bagaimana atau tindakan yang bagaimana yang bisa atau boleh dilakukan atau berlaku di tingkat raja saja ataupun bagaimana ketika ini. Yang pertama pertanyaan kiban hukum sogok untuk jadi pemimpin. Mana no? Yang tak payah dah no? Yang payah tak pelajari le definisi sogok. Sogok al-i'ta'u li'ibtalil haqqi wa ihqaqil batil. Sogok itu adalah pemberian untuk membatalkan kebenaran sekaligus memperkokoh atau membenarkan kebatilan. Pemberian puak kepeng, puak keboh timun, ijak kerung, bajet, segala macam. Pemberian untuk membatalkan kebenaran. Itu sogok. Pemberian untuk memperkokoh kebenaran bukan sogok. Orang wajib dia minta ilmu fardu ain. Hang tem ya. Tak lagi dah nyopat peng 50 ribu. Untuk malam ni ambil bah. Yang sogok bukan. Orangnya wajib gak minta ilmu fardu ain. Tajuk peng lagi tengok 50 ribu mangat gejak minta ilmu fardu ain. Pemberian katanya untuk menghancurkan kebenaran atau justru untuk menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran. Kon sogok orangnya. Gak. Kembali kepada pemimpin. Pemimpin itu berhak untuk diberikan kepemimpinan padanya atau tidak. Ini kalau ada nama, aku boleh urung dengar ada main. Hai, aku masalah mana dia. Tiro calon pencuri, tiro calon perampok, so wajib terpilih. Nak wajib pilih yang salah tiro. Tiro pencuri, tiro perampok. Nak wajib pilih, mana? Ya, empah minau ku ada berahan. Wajib pilih pencuri. Wajib pilih pencuri. Fakana wujubu nasbil imam min daruriyati syar'i alladzi la sabila ila tarkih. Maka adalah kewajiban memilih pemimpin itu bahagian daripada hal darurah
dalam agama la sabila ila tarki, tidak ada alasan untuk boleh ditinggalkan. Golput itu haram. Nah, ya buat pilih bandua hanya kebut tiro pencuri tiro perampok. Dia ada. Wajib pilih pencuri. Apakah wajib pilih pencuri? Karena gak pencuri betul dengan perampok kan? Gak pencuri betul dengan perampok. Perampok mengambil harta dan membunuh. Pencuri menyenang tempatan, icok harta, membunuh hana ji, gak ji. Bek dah jawab panen naga banduan naga, kenggan kuimu menang calon. Enggak? Bek dah jawabnya, nyo dua ro calon yang kanan. Wajib pilih pencuri. Dudau. Nyo perampoknya bila tak jai peng ni. Dibagi-bagi tu peng, urung buat mendu. Gedepu le orang wajib pilih pencuri. Tapi hari fikir pejuk peng wang plo peng merah no. Perampok kai bagi peng. Gudah pencuri bagi tu peng. Pada juk le perampok mong plo. Nyopat balung serto top long gitu. Nyan pencuri bagi peng nyan untuk membenarkan kebatilan atau untuk membenarkan kebenaran. Nyo yang hak akan pilih pencuri, menyahanai bagi peng li pencuri, orang kepada yang dipilih perampok. Bagi peng li calon pencuri, sama dengan kan untuk pegang hak. Yang kenyan ya bahlang kitab fikih, sidra orang farduin gaknyan ke kadi. Lam sabuh daerah gaknyan tok yang hak je ke kadi. Hanibi jabatan kadi ke gaknyan menyahana juk peng. Pertama wajib galake bab pemimpin. Imam long wajib long duk ke kadi di wilayah pulan. Ngelentik lu. Kita yang lima paduk napeng mengat lentik. Hana menyahana peng hana lentik. Paduk baru lentik, hai benam becut. Yang tiga je kopi. Bedahnya tumpunya biar minta peng. Untuk kopi pada buah motor tangki gejok tu nyan orang yang jok peng mangai lantik ganyan untuk je ke kadi sementara lain musiro hana yang je ke kadi nyan ganyan jok peng nyan kan sobo karena untuk menyampaikan kepada kewajiban menyenapeng wajib gejok peng pakan tampaknya wajib geduk kadi wajib geduk ke kadi Mala yatim wajib illa bihi fawa wajib. Tidak akan selesai wajib tanpa sesuatu. Maka sesuatu itu hukumnya wajib pula. Nyamunan jawaban ya. Ya, jadi tak kala nilai yang definisi sogok, ni tak kala untuk dalam calon bunuh yang puruh membenarkan kebenaran, memperkokoh kebenaran atau menghancurkan kebenaran. Pemberian untuk menghancurkan kebenaran yang sogok. Pemberian untuk mengokohkan kebenaran yang sogok. Pertanyaan yang kedua kebetulan naik lepas ibu nak. Mana trip mumpul. Satu. Dua. Oh kan. Buat mana ni? Lai yufliha. Lai yufliha qaumun walau amrahum imratan. Maksud imratan al-malikul a'zam. Maksud walinan malikul a'zam. Yang nyatakan puekeun lahi hadis. Tidak akan mendapat kemenangan sebuah kaum yang memberikan wilayah kepada perempuan. Maksud wilayah ini malikul a'zam, presiden. Ini malikul a'zamnya maksud presiden.
Menyokah dilantiknya kah pemimpin. Tengok berjuang tu kan. Baik menang kecil ini. Dulu kan menang. Kan dilantik liu peti pemimpin dia. Itamang lam. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, selamatkan maksiat. Wajib taat. Ya, jadi maksud inan puakeun Imam A'dam, presiden. Ya. Yang menan. Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan kepada guru kita yang telah memberikan jawaban ini juga untuk persoalan di atas apa yang kita bilang tadi. Dan sebelum itu kira-kira masih untuk sama-sama dengan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أجرنا ووالدينا من النار ولا تجعلنا والدينا حطابا منا حطاب النار اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم زدنا علما نافعا وفهما ونحيطنا بالصالحين اللهم اجعل آخر كلامنا وكلام والدينا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر ذنوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلحنا وإمامنا وأمراءنا بقدرتك وقوتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم. Terima kasih. Usikum wa nafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita yang sudah dan telah menyampaikan pemikiran ini mudah-mudahan semakin paham dan beramal dan diinformasikan kepada jemaah sekalian bahwa resepsi bulan depan insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2025 atau 20 Juni 2025. Sekali mengucapkan terima kasih kepada hadir penghadiran sekalian yang hadir di dan berbagai ini dihadiri oleh tampilan sekali lagi berfasilitasi dan صلاة الله سلام الله على رسول الله
ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبهدي رسول الله توسلنا بسم الله وبهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله